Sebenarnya kalau kita bicara tentang urban index itu ada kaitannya dengan LST yang waktu di beberapa yang dijelaskan dengan jadi dijelaskan oleh Pak Wahid itu ada kita bicara tentang LST. Nah, LST itu ada katanya dengan urban index yang tadi dijelaskan sekarang. Nah, sebelum kita bicara tentang urban, kita bicara tentang kota, tadi sempat ke bawah sebentar, tadi ada slide kota. Jadi kalau kita bicara tentang urban itu ada kaitannya erat dengan yang namanya si kota tadi. Kenapa? Kalau kita bicara tentang urban, kita tentang pastinya katanya dengan kota, dengan sebuah pembangunan yang akhirnya mau nggak mau kita mengasumsikan kalau urban berarti adanya sebuah lahan terbangun, sebuah bangunan, entah itu ukuran yang besar seperti gedung ataupun dengan ukuran yang lebih kecil seperti pemukiman di kampung gitu ya. Nah, kemudian ke bawah dulu, nah ini adalah urban berarti artinya kota. Karena apa kita membahas kota di sini? Karena kalau kita agak harus bolak-balik nih kalau pakai tab. Oke, nah kenapa kita harus bahas sebuah kota? Karena tadi ya, kalau kita bicara tentang urban, kita bicara tentang bangunan juga, dan akhirnya kita juga mau ngomong, kita akan membahas kota. Nah, sebenarnya apa sih kota itu? Nah, kota adalah suatu daerah atau zona yang merupakan sebuah pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, serta pemusatan penduduk dengan cara hidup yang heterogen. Nah, kemudian kota berkembang ada penyebutan secara fisik ataupun secara administratif. Nah, kalau secara fisik berarti adalah sebuah zona atau daerah dengan berbagai macam bangunan teknis dengan berbagai fungsi juga, entah itu gedung, perumahan, sekolah, ataupun bahkan jalur transportasi, jalur industri, jalur komunikasi juga. Nah, kalau sedangkan kota secara administratif itu adalah sebuah zona yang ditetapkan sebagai kota oleh undang-undang. Nah, di sini di garis bawah ini ada undang-undang. Artinya ada undang-undang di sini. Berarti kita berasumsi bahwa yang disebut kota adalah yang tertuang dalam undang-undang bahwa dia memang sebuah kota. Contohnya adalah di Semarang. Di Semarang kan ada Kabupaten Semarang, dan juga ada Kota Semarang. Kemudian di wilayah yang lainnya itu juga ada, contohnya adalah Pekalongan, ada kota, ada kabupaten juga ya. Nah, itu berarti kan ditetapkan secara undang-undang bahwa ini adalah kota, ini bukan gitu. Meskipun penampakannya adalah wujud dari sebuah perkotaan. Oke, enggak caranya ngomong. Nah, kemudian mengapa pemindahan jauh itu diperlukan dalam studi kota? Karena di sini jawabannya, remote sensing kita pakai sebagai senjata kita untuk mengidentifikasi sebuah kota. Kenapa? Karena daerah perkotaan itu berkembang dengan sangat cepat. Bahkan ini saya ambil penelitiannya dari Pak Soehardi tahun 91. Itu artinya sudah 30 tahun yang lalu ya penelitian ini berlangsung. Perkembangan fisik kota itu sangat cepat. Salah satunya adalah dari penelitiannya dari Pak Soehardi di sini. Pak Soehardi itu menuangkan dalam sebuah penelitiannya beliau bahwa di Jogja dari tahun 70 sampai 90 itu mereka di Jogja itu berkembang 25 hektar per tahun untuk daerah pemukiman baru. Artinya bukan pemukiman lama yang akhirnya ditinggikan atau bangunan yang sudah ada kemudian ditingkatkan, mungkin yang dulu mungkin sekolah bangunan berlantai 1 kemudian meningkat ke lantai 2 atau lantai 3 dan seterusnya, bukan sekedar perubahan tersebut saja ya, tapi benar-benar perubahan pemukiman, perubahan lahan yang semula dari lahan lahan terbuka, kemudian ataupun vegetasi yang artinya dia adalah non bangunan dan berubah menjadi pemukiman baru. Nah, di tahun 70 sampai 90 itu 20 tahun mereka 20 tahun perbedaan itu ada perubahan pemukiman sebanyak 25 hektar per tahunnya. Itu baru tahun 91, belum lagi tahun sekarang gitu ya. Akan jauh banyak berkembang lagi dan saya yakin bukan lagi 25 hektar per tahun yang akan berubah, pasti akan lebih banyak lagi yang berubah.
terbukti dari saya meninggalkan Jogja 5 tahun, kembali lagi ke 5 tahun kemudian, dari lulus dari 5 tahun kemudian kembali ke sana, sangat amat berubah. Salah satu contohnya adalah di tahun 2000-an, 2010 awal, di belakang kampus FM UGM itu masih ada sejumlah lahan yang non bangunan, artinya dia adalah sebuah kebun. Mungkin itu dulu bukan berarti kebun macam kayak kebun sawit gitu ya, artinya perkebunan orang lah, kebun orang, halaman orang, dan luasnya besar gitu loh. Kalau kita kira-kira mungkin ada kali ya sekitaran 500-600 meter persegi di belakangnya UGM. Dan dalam kurun waktu 5 tahun bangunan lahan tersebut sudah berubah, nggak nyampe 5 tahun. Misalnya saya lulus 2014, kemudian saya kembali ke sana sekitar 2019-an. Nah, dalam kurun waktu tidak nyampe 5 tahun, 600 meter persegi itu sudah berubah menjadi asrama mahasiswa yang sekarang dipakai jadi asrama mahasiswa UGM di belakang kampus UGM. Jadi memang perubahannya sangat besar, sangat masif di Jogja, karena memang adanya daya tarik dari si kampus itu sendiri ya, yang akhirnya membuat mindset orang kalau kita punya lahan di sana dibiarkan gitu aja itu tidak akan memberikan manfaat ekonomi secara lebih besar. Jadi mau nggak mau kita rubah nih ke sebuah bangunan, atau kita alih fungsikan menjadi sebuah bangunan yang memiliki nilai lebih, entah itu menjadi kos-kosan, atau asrama mahasiswa, atau bahkan kafe ini yang makin ramai ya di Jogja ya. Nggak mau itu berubah ya, perubahannya itu sangat masif. Kita baru di Jogja, belum di wilayah kota yang lainnya. Jabodetabek kita lihat berapa luas wilayah di Jabodetabek yang bisa berubah dalam hitungan bulan. Yang rumahnya Jabodetabek pasti merasakan itu ya, pasti merasakan. Dulu ya Bu ya, di perumahan saya itu tuh masih ada lahan orang yang masih kosong. Sekarang nggak nyampe 10 tahun saya kalian tumbuh besar di sana banyak berubah. Coba di daerah Jabodetabek perkembangan kotanya jauh lebih besar lagi, jauh lebih masif lagi, jauh lebih cepat lagi. Nah, di lapangan faktanya seperti itu. Lalu ketika kita lihat masalah umum di daerah perkotaan, pertambahan fisik perkotaan yang cepat, pertambahan penduduk yang cukup tinggi, semakin meningkatnya jumlah penduduk, jadi mau nggak mau kita jumlah penduduknya semakin tinggi, jadi kan mau nggak mau perubahan kota, struktur kota juga semakin berubah semakin masif, berubah lebih cepat lagi, dan bisa berubah drastis nih 180 derajat ketika ada pertambahan penduduk yang makin besar di sana. Kita menemukan fakta di lapangan seperti itu. Lalu ketika kita akan meneliti tentang kota, entah struktur kotanya, entah kemudian kita meneliti kepadatan jalur transportasinya, apa iya kita akan mengidentifikasi seluruh kota itu dengan survei terestris? Tentunya tidak ya. Waktunya tidak akan sampai ketika kita akan melakukan survei kota, dan itu survei terestris. Mau butuh waktu berapa lama kita identifikasi seluas Jabodetabek? Jabodetabek itu nggak semeter 2 meter kan luasnya, nggak sekilo 2 kilo gitu luasnya. Luar biasa luas. Kalau kita survei terestris saja, kita mengandalkan survei terestris, mau sampai kapan itu di Jabodetabek akan tercover dengan segala kalian. Jadi mau kita akan mengambil senjata kita, yaitu berupa data penginderaan jauh di sini. Jadi mau nggak mau kita pakai data penginderaan jauh untuk identifikasi kota. Tentunya antara data penginderaan jauh, remote sensing data, dengan survei terestris pasti akan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau kita bicara tentang survei terestris, pasti kelebihannya adalah kita bisa mengidentifikasi sebuah kota dalam bentuk yang lebih detail lagi. Artinya detail yang seperti apa? Mulai dari luasan secara spesifik kita tahu, kemudian sampai ke dalam fungsi
fungsi dari sebuah bangunan tersebut. Jadi artinya kita bisa tahu, oh bangunan ini tuh digunakan untuk sekolah. Sekolah yang seperti apa? Sekolah SMPK, SMAK, atau yang lainnya. Atau bahkan tingkat universitas, tingkat perguruan tinggi. Apakah seperti itu atau tidak? Jadi kita bisa mengidentifikasi sampai sekitar itu ya. Tapi kalau pengendalian kita menang di waktu yang lebih cepat. Dan jadi kalau pakai penyanderaan jauh, kita menang di lebih cepatnya. Kita bisa identifikasi lebih cepat mana yang bangunan, mana yang bukan untuk seluas wilayah kota tersebut. Dan kita sebenarnya kita bisa mengidentifikasi fungsi seperti survei terestri juga sebenarnya pakai penginderaan jauh. Masih ingat waktu dulu penginderaan jauh dasar itu kan ada bagaimana kita melakukan identifikasi sebuah objek menggunakan 8 kunci interpretasi. Nah, dengan kunci interpretasi situs, kunci interpretasi asosiasi, kemudian apalagi yang bentuk, itu kita bisa mengidentifikasi bangunan itu secara fungsi, meskipun tidak bisa sedetail ketika kita survei terestris ya. Contohnya, kita bisa ya membedakan mana bangunan pemukiman, mana yang bangunan sekolah misalnya. Kita lihat kan, kita bisa lihat bentuknya aja berbeda dari kedua hal itu. Bentuknya, kemudian situsnya. Kalau pemukiman di depannya ada jalan, dan bisa jadi jalanannya itu lebih kecil dibandingkan dengan bangunan yang sekolah yang kita duga, kita interpretasi sebagai sekolah. Biasanya depan sekolahnya itu jalannya akan lebih besar, tidak sekecil yang jalannya pemukiman. Oke, dari kunci interpretasi itu. Kemudian dari kunci interpretasi asosiasi. Di sekolah itu biasanya bentuk asosiasinya adalah ada lapangan di tengahnya. Seperti itu kan, biasanya seperti itu ya. Sekolah ada lapangan di tengahnya. Nah, jadi kalau pemukiman, mana ada di depan ataupun di tengah pemukiman itu ada lapangannya. Nah, dari situs, dari asosiasi, dari asosiasi, kemudian dari bentuk, itu kita bisa mengidentifikasi secara fungsi. Tapi di garis bawahnya tidak bisa lebih detail di sini. Beda cerita. Kalau kita sesuai terestris, kita bisa tahu oh itu sekolah, bahkan kita bisa tahu tingkatannya, apakah itu SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, bisa sampai sedetail itu. Tapi kalau di pengendaraan jauh kita cukup lah ya untuk mengidentifikasi oh ini pemukiman, oh ini sekolah, oh ini bangunan non pemukiman non sekolah gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi seperti itu menggunakan kunci interpretasi. Lalu permasalahan menggunakan penginderaan jauh tidak selesai sampai di situ saja. Ada yang lebih perlu kita pikirkan lagi. Di sebelah kiri, ya kali ini saya bingung cari. Di sebelah kiri di sini, bentar saya coret dulu ya. Oke. Di sebelah kiri di sini, saya berikan gambar dari sebuah pemukiman, sebuah rumah yang common di Indonesia. Artinya rumah di Indonesia bentuknya seperti ini. Rumah kan juga hampir mirip kan seperti ini. Nah, di sini perlu dilihat ada genteng yang di Indonesia rata-rata bentuk gentengnya seperti ini. Kemudian meskipun berkembang sekarang ya, ini dari tanah liat. Ini dari tanah liat. Kemudian sekarang berkembang genteng yang dari keramik. Kemudian sekarang sudah banyak meninggalkan seng asbes, tapi sekarang ada jenis genteng baru lagi nih yang sekarang banyak digunakan di perumahan-perumahan yang subsidi biasanya. Biasanya tuh rumahnya itu gentengnya itu yang bahan utamanya adalah asbes ataupun seng, jadi berupa lembaran-lembaran. Kemudian lembaran-lembaran itu dilapisi oleh lem dan ditutup oleh pasir, kemudian dicat yang akhirnya mengkilap. Nah itu tuh yang tren genteng-genteng sekarang. Nah, baik dengan tanah liat ataupun keramik ataupun tadi ya yang seng yang ditutupi dengan pasir kemudian dicat,
itu sama-sama ketiganya ini adalah memiliki dasar atau penyusun objek yang sama, yaitu adalah tanah. Nah, problem di sini muncul. Kita akan mengidentifikasi sebuah bangunan, sebuah urban gitu ya, dari menggunakan remote sensing. Tapi padahal rumah-rumah orang di Indonesia ataupun bahkan sekarang berkembang rumah-rumah dengan tampilan seperti ini yang saya gambarin di kiri bawah ini itu genteng yang terdiri dari kayu. Genteng yang terbuat dari kayu. Kalau nggak salah ini kayu ulin apa ya? Kayu yang desain sedemikian rupa yang akhirnya membentuk seperti seperti genteng tanah liat. Nah, dengan bentuk seperti ini, akhirnya ada objek penyusun yaitu tanah dan juga kayu, ya. Yang akhirnya ketika kita penginderaan jauh kan kita melihatnya dari atas ya, bukan seperti ini ya, bukan seperti kita melihat rumah dari depan rumah, tapi kan kita melihat dari atas di sini. Nah, ketika kita melihat dari atas ini, kita mengindra di sini, sensor mengindra dari atas untuk melihat ke bawah, maka yang diidentifikasi adalah gentengnya. Seperti ini, seperti yang tadi diidentifikasi. Dan penyusunnya kan karena dari tanah, dari kayu, otomatis dia akan mengidentifikasi bangunan ini adalah tanah dan bangunan ini adalah kayu. Lalu akan muncul problem nih, berarti nanti akan ada kemungkinan bahwa kita akan misclassified. Masih ingat dulu waktu penginderaan jauh digital dengan Pak Wahid ya? Nah, itu kan kalian diminta untuk melakukan klasifikasi multispektral dengan kelas lahan terbuka, kemudian bangunan, kemudian vegetasi dengan berbagai kerapatan, dan juga tubuh air. Masih ingat kan ya dulu baru semester lalu kalian praktek seperti itu. Nah, dari dari kelas-kelas tersebut pasti kalian akan kan karena setelah kalian melakukan klasifikasi multispektral sama Pak Wahid diminta mengukur akurasi ya, akurasi assessment pakai confusion matrix. Nah, dengan cara seperti itu pasti kan kalian akan menemukan hasil akurasi kalian itu tuh turun karena adanya misclassified di kelas lahan terbuka, kemudian di kelas bangunan atau pemukiman, tergantung kemarin dengan Pak Wahid menamai kelasnya apa ya, bangunan dan juga kelas jalan. Nah, 3 kelas ini tuh akan rancu ketika kita melakukan identifikasi menggunakan penginderaan jauh, karena ketiga kelas ini memiliki penyusun yang sama, penyusun objek yang sama, yaitu adalah tanah, yang akhirnya membuat orang-orang dulu sebelum berkembang sebelum berkembang metode untuk identifikasi urban itu mereka akan rancu. Sebenarnya bagaimana nih kita nggak mengidentifikasi bangunan, tapi kenapa nilai ini tuh yang membuat rancu? Lalu bagaimana kita akan mengidentifikasi mana yang bangunan yang sebagai point of interest sebagai fokus kita untuk penelitian sekarang gitu, bangunan. Bagaimana kita akan mengidentifikasi bangunan kalau ketiga nilai ini saja tuh rancu kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di gambar yang kedua di bawah ini. Di Indonesia, terutama ya di Indonesia, sebenarnya di luar negeri juga mengalami hal yang sama, kita akan sangat sulit menemukan sebuah piksel yang berupa piksel murni sebuah bangunan. Contohnya, kita pakai Landsat. Landsat kan 30 meter ke sini, 30 meter ke sini ya, X-nya 30, Y-nya 30. 30 di sini, 30 di sini, maka akan luas satu pikselnya adalah 900 meter persegi. Apakah ada rumah kalian yang luasnya 900 meter persegi dan itu full dengan bangunan? Hampir nggak ada ya, itu rumah atau mall 900 meter persegi ya. Jadi hampir jarang kita temui 900 meter persegi itu full dengan bangunan. Kebanyakan 900 meter persegi itu adalah percampuran dari lebih dari satu objek. Terkadang bangunan pemukiman itu hanya sekian. Sisanya di sini, ini adalah objek yang lainnya. Dan itu akan menimbulkan kerancuan yang seperti ini nih.
kalau yang saya simbolkan dengan X ini ternyata adalah tanah, maka satu piksel ini, aduh, sorry, piksel ini akan keidentifikasi sebagai tanah, bukan lagi bangunan. Seperti yang digambar di sebelah kiri ini. Satu piksel yang di atas ini, yang berwarna merah ini, aman ya, full dengan tanah. Berarti ini adalah piksel murni, piksel murni, piksel murni tanah. Tapi apa kabar dengan yang piksel yang di sini nih, yang merah yang kecil di sini? Saya yakin seluas kotakan di sini ini nggak nyampe 900 meter persegi. Ini segini kurang dari 900 meter persegi. Yang akhirnya bisa jadi 900 meter persegi ini adalah seluas ini nih. Nah, saya ubah warnanya biar nggak terlalu numpuk-numpuk ya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Padahal di sini ada vegetasi, di sini ada bangunan, dan juga di sini ada tanah. Bagaimana penilaiannya nanti? Bagaimana kita akan mengindra atau mengidentifikasi, sensor akan mengidentifikasi bahwa piksel ini adalah piksel bangunan misalkan, atau tanah, dan sebagainya. Dan kalaupun berhasil seperti ini bisa mungkin 2 piksel kali ya, mungkin 2 piksel atau mungkin 1 piksel dari laser, itu full bangunan. Apakah tetap si piksel di sini akan teridentifikasi sebagai sebuah bangunan atau bukan? Mengingat di kanan kirinya di sini, ini ada tanah. Dan ini adalah genteng dengan bahan penyusunnya adalah tanah liat. Nah, ini yang menjadi PR dari kita. Bagaimana nih kita bisa, penginderaan itu bisa memisahkan ini bangunan, ini tanah, ini vegetasi, kemudian ini juga sekitarnya tanah. Bagaimana memisahkan satu scene citra ini dengan berbagai macam kelas yang berbeda. 1, 2, dan 3 di sini. Nah, ini yang jadi PR kita dari penginderaan jauh. Tapi tenang, kalian nggak usah berpusing-pusing ria, gimana caranya menyusun algoritma dan sebagainya. Pendahulu kita itu sudah menciptakan algoritma untuk, maaf ya, untuk memisahkan berbagai jenis bangunan yang berbeda, atau bukan bangunan, objek yang berbeda, objek yang berbeda untuk satu scene citra ini. Sebelum kita banyak yang mengembangkan berbagai macam jenis indeks, berbagai macam jenis algoritma untuk meminimalisir kesalahan seperti ini nih. Bangunan sebelahan banget nih dengan tanah, tapi bagaimana dia bisa memisahkannya? Ada salah satu indeks, yaitu adalah indeks logam, indeks kedap, di mana perpaduan indeks logam, indeks kedap, kemudian urban index yang dikembangkan saat ini juga itu mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi si pendahulu kita itu tuh sudah menciptakan bagaimana sebenarnya sensor itu tuh bisa mengidentifikasi logam. Karena kalau kita bicara tentang bangunan, meskipun bagian atasnya adalah tanah, bagian bawahnya kan ada logam-logam. Bagaimana dan bentuknya adalah berupa kedap kan, benda kedap, benda kejal gitu. Nah, bagaimana mereka tuh bisa mengidentifikasi, sensor itu bisa memisahkan tersebut, bisa mengidentifikasi. Dan meskipun objek, coba lagi warnanya, objek ini dan objek ini meskipun bahan penyusunnya sama, tapi kan setelah dianalisis, objek ini adalah objek bangunan yang kemudian dia bentuknya atau sifatnya adalah kedap. Sedangkan objek ini meskipun sama-sama penyusunnya adalah tanah, ini kan juga tanah ya penyusunnya ya. Ini, tapi si tanah yang di sini dia memiliki sifat yang lainnya. Dia tidak kedap dan kemungkinan untuk memiliki logam itu juga kecil. Nah, karena ada perbedaan di sinilah yang akhirnya si urban index itu tuh dikembangkan. Kalau kalian mau meneliti tentang kandungan logam, bukan di air ya, logam besar, artinya mungkin untuk identifikasi jalur pipa yang tidak
yang dipendam tidak terlalu dalam atau jalur pipa yang memang tidak dipendam gitu ya, itu bisa identifikasi menggunakan indeks logam tadi. Silakan baca lagi referensinya, banyak berkembang dan terus berkembang, tidak berhenti sampai di sini. Semua indeks itu tidak berhenti sampai di sini. Oke, kemudian saya buang saja ya biar nggak terlalu penuh. Oke. Kemudian akhirnya karena ada situasi seperti itu, kondisi seperti itu, akhirnya dikembangkanlah berbagai macam indeks, termasuk indeks urban di sini, dan urban index ini banyak di luar sana berkembang, tapi yang saya ambil hanya 2 di sini. Urban Index, tiga ya, Urban Index, NDBI, dan juga built-up area. Nah, Urban Index ini rumusnya hampir mirip dengan NDVI. Inframerah tengah inframerah tengah 2 dikurangi near infrared dibagi dengan inframerah tengah 2 ditambah dengan inframerah dekat plus 1. Jadi nanti kalian menghitungnya nanti kalian menghitungnya inframerah tengah ini dulu ya, ini dihitung atau diberikan kurung dulu, kemudian ditambah dengan 1 kurung lagi, baru dikali 1 nanti input di bandwidthnya seperti ini. Jadi nanti B1 dikurangi dengan B2 dibagi dengan B1 ditambah dengan B2 ditambah 1 dikalikan 100. Nanti cara hitungnya seperti itu. Ini adalah urban index yang dikembangkan. Kemudian yang lainnya, selain urban index, ada nggak sih yang dikembangkan selanjutnya? Urban index yang dikembangkan selanjutnya, selain yang rumus di sini, adalah NDBI. NDBI itu semacam indeks bangunan gitu ya. Indeks bangunan. Rumusnya makin mirip ya dengan NDVI. Inframerah tengah dikurangi inframerah dekat dibagi dengan inframerah tengah dibagi dengan inframerah dekat. Kalau ini nanti range-nya -1 sampai dengan 1. Karena algoritma ini kan mirip dengan NDVI. Strukturnya sama dengan NDVI, otomatis kan dia akan memiliki nilai range yang sama. Di mana -1 sampai dengan 0 itu adalah non bangunan dan 0 sampai dengan 1 plus 1 bangunan. Kemudian selain NDVI ada juga build up area. Build up area pengembangan dari pengembangan dari NDVI. Jadi setelah kalian bisa menyusun NDVI, kemudian kalian membuat NDVI dari citra kalian, lalu si NDVI dikurangi dengan si NDVI, maka akan menghasilkan si build up area di sini. Maka akan menghasilkan si build up area. Bagaimana hasilnya Bu dengan si build up area? Kalau dengan build up area, dengan NDBI, dengan urban index dari rumus di sini. Hasilnya saya berikan contoh adalah seperti ini. Nah, dari contoh di sini kalian bisa melihat di sebelah kiri atas itu adalah hasil dari urban index. Sebelah kanan atas itu adalah NDBI. Di di bagian kiri bawah itu adalah NDVI, vegetation index, kemudian yang kanan bawah itu adalah build up area. Dari urban index, kemudian NDBI, kemudian build up area, bukan berarti karena mentang-mentang ini ya saya taruh build up area itu hasil pengembangan dari NDBI. Tidak selalu build up area itu menghasilkan tampilan citra yang paling bagus dibanding dengan NDBI dan juga urban index. Nyatanya ketika kita cek di sini, dari urban index, dari NDBI, NDVI, kemudian build up area, kalian bisa lihat ya, mana yang lebih cerah, mana yang lebih bagus menurut kalian. Atau menurut kalian mana sih yang lebih mudah diidentifikasi kekotaannya? Urban index kah, NDBI kah, NDVI, atau build up area? Mana kira-kira? Ada yang mau berpendapat?
NDBI, Bu. Bentar, ini nggak kebuka ternyata. Mana tadi ya? Kok ini, sorry. Mana ya tadi ya? Kok hilang drive saya? Bentar, oke, saya ini dulu deh. Mana ya, kok hilang ya tadi drive-nya? Bentar. Drive. Maaf ya, berisiknya luar biasa di sini. Oke, ini dia, baru ketemu. Nah, ini. Menurut kalian mana yang lebih efektif untuk melihat kekotaannya? Apakah urban index-nya, apakah NDBI, apakah NDVI, ataukah detap area? Jadi Ridwan ya yang menjawab ya, atau siapa ya? Saya nggak terlalu lihat. Iya, Bu. Lebih mungkin urban index, Bu. Urban Index. Oke, menurut Ridwan adalah Urban Index nih yang paling bisa memisahkan atau menunjukkan kekotaannya. Ada yang berpendapat lain? Kalau menurut Ridwan, Urban Index menurut saya NDBI yang paling bisa memisahkan atau merepresentasikan kekotaannya. Oke, kita catat lagi ya. Pada NDBI, wilayah sebelah sini nih. Ini adalah wilayah yang kita kategorikan sebagai basah gitu ya, atau bukan bangunan karena dia berwarna gelap. Sedangkan kalau menurut Ridwan itu Urban Index, ini kan citra yang sama, cuma beda pengolahan saja. Di wilayah sebelah sini itu tidak menunjukkan apa-apa, artinya tidak ada pembeda antara wilayah yang pemukiman dan wilayah non pemukiman. Tapi di wilayah yang sebelah mana nih? Timur ya. Timur bagian atas, timur agak ke atas nih, di wilayah sebelah sini. Wilayah yang ada tulisannya wilayah pertanian. Wilayah pertanian di bagian urban index menjadi luasnya luar biasa nih di sini nih. Tapi kalau di NDBI justru menjadi seperti ini nih, luas pertanian seperti ini. Mana yang lebih make sense antara yang sebelah kiri urban index dan NDBI sebelah kanan? Padahal ini adalah di daerah sekitar Semarang, dia di pesisir utara Semarang. Apakah iya di pesisir utara Semarang itu ada wilayah pertanian dengan seluas ini? Hampir nggak ada ya, dan ini juga dekat dengan pesisir. Jadi hampir nggak ada. Jadi bisa kita asumsikan bahwa NDBI kalau dibandingkan dengan Urban Index, kalau menurut saya nih, lebih bisa merepresentasikan NDBI. Lebih bisa merepresentasikan NDBI terlepas dari wilayah pertanian yang agak berbeda luasannya. Tapi yang sebelah kiri nih, yang di sebelah kiri bawah yang tidak saya hapus tadi, itu yang mencerminkan paling jelas gitu ya, bahwa di sebelah kiri itu adalah wilayah Semarang bagian selatan, dan ini adalah ada pegunungan di sini. Nah, di wilayah pegunungan tersebut itu berarti kan minim bangunan, dan justru lebih banyak vegetasinya. Berarti harusnya dia akan berwarna atau nampak dengan warna lebih gelap harusnya. Nah, berarti kan ini yang lebih bisa merepresentasikan. Kalau menurut saya seperti itu loh ya. Itu dibandingkan dengan si
urban index. Kemudian kalau urban index, NDBI, NDVI, beta area, pasti beberapa teman di sini juga akan berasumsi ketika melihat algoritma yang awal tadi ya, dari urban index, NDBI, kemudian beta area, Bu, pasti karena beta area paling terakhir dia pasti gongnya nih, karena dia sudah melalui filter NDBI juga gitu, NDBI, main NDVI, itu kan ada pengurangan ya, pengurangan NDBI dikurangi dengan NDVI, NDBI dikurangi dengan NDVI. Nah, sedangkan kalau NDBI itu kan indeks bangunan, indeks bangunan, dan NDVI adalah indeks vegetasi. Berarti kan harusnya dua hal ini kan dua hal yang saling bertolak belakang. Berarti ketika NDBI-nya tinggi, harusnya indeks vegetasinya rendah. Berarti kan kalau dua objek yang bertolak belakang dikurangi, berarti kan harusnya hasilnya bagus banget dong, Bu. Betul itu bisa merepresentasikan bangunan. Biasanya akan teman-teman di sini juga akan berpikir seperti itu ya. Tapi ternyata kita lihat data area yang paling bawah di sini. Di data area bagian bawah ada sedikit error. Sebenarnya lumayan kelihatan ya. Oh, wilayah yang cerah itu adalah wilayah dengan bangunan yang tinggi, indeks bangunannya tinggi, atau kerapatan bangunannya padat gitu. Kelihatan nih sebenarnya di data area, tapi pada data area menimbulkan kerancuan bahwa tidak nampaknya batas antara tubuh air dan daratan. Kita coba ya delineasi. Kira-kira gimana nih kita mendelineasi ini, bisa nggak ya kita mendelineasi mana yang daratan, mana yang bangunan, mana yang daratan, mana yang lautan. Oke, dari sini masih aman nih, masih kelihatan. Kita delineasi ke sini, ke sini. Nah, sampai sini kita bingung ya. Oke, ke atas lagi, ke utara. Kemudian ke sini lagi. Nah, terus kan bingung. Ini ke bawah. Sampai sini. Ke atas lagi. Gini. Atau gimana nih? Nah, jadi kan ada bingung di sini. Nah, ternyata beberapa peneliti proof atau setuju dengan fenomena seperti ini. Dan tidak semua data area itu menghasilkan sesuatu yang bagus mentang-mentang dia itu tuh hasil dari pengurangan NDB dan NDVI. Tidak semua ternyata. Banyak peneliti yang akhirnya setuju bahwa data area ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Rancu seperti ini tidak bisa memisahkan mana darat mana lautan ketika data area itu diterapkan pada wilayah yang memiliki laut yang besar. Dan antara batas tubuh air dengan daratan itu panjang. Beda cerita nih dengan yang bagian bawah nih di sebelah sini nih. Saya ganti warnanya ya. Di bagian bawah ini kan ada warna hitam. Nah, itu adalah sebenarnya danau atau waduk gitu ya. Nah, ini kan juga sama-sama perairan, Bu. Tapi kenapa perairan di sini itu tuh batasnya kelihatan jelas, tidak seperti perairan yang di utara di sini. Karena perairan di sini tuh memiliki luas yang sangat kecil dibanding dengan tubuh air yang di utara ya. Memiliki luas wilayah yang sangat kecil. Nah, ketika luas wilayah ini sangat kecil, akhirnya dia tidak terlalu membingungkan wilayah sekitarnya untuk penentuan batas dari mana daratan, mana yang perairan. Tapi ketika diterapkan pada tubuh air yang besar seperti di bagian utara Pulau Jawa, ini kan laut utara Jawa ya. Dan wilayah tubuh air ini kurang lebihnya berapa ya? Sekitar 1/4 kali ya, atau kurang dari 1/4 dari citra itu, yang akhirnya menjadi PR dari software. Dia jadi PR, wah jadi aku harus membuat perbedaan membuat sebuah garis pembatas antara daratan dan lautan yang panjang nih. Panjang luar biasa ya, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, ini yang membuat dia tuh rancu, dan nilai-nilai dalam pixel di sinilah yang akan memberikan memberikan sumbangsih terhadap error saturasinya dari si nilai pixel yang berada pada perbatasan antara daratan dan pesisir. Tapi saya tekankan di sini lagi, tidak semua pengolahan citra menggunakan urban index, NDBI, dan beta area hasilnya pasti seperti ini. Tidak. Saya yakin itu.
Saya peneliti juga menyatakan hal tersebut dan sudah ada proof-nya. Jadi untuk wilayah-wilayah tertentu itu mereka bisa berhasil. Betapa yang sudah paling bagus. Tapi ada juga wilayah tertentu yang atau penelitian yang lain di wilayah yang berbeda, NDBI paling bagus atau bahkan Urban Index paling bagus. Jadi tidak ada jaminan betapa yang paling bagus. Kalau dari keempat gambar ini saya lebih senang dengan identifikasi NDBI ya. Tapi belum tentu nanti ketika saya pindah citra dengan menggunakan algoritma yang sama yaitu NDBI, hasilnya akan seperti ini. Bagus gitu. Bisa jadi malah saya pakai NDBI untuk wilayah yang lainnya dengan karakteristik yang berbeda. Misalkan full dengan bangunan gitu ya. Full dengan daratan. Tidak ada perairan sama sekali kecuali yang sungai-sungai kecil. Ternyata hasilnya beda, malah jadi jelek gitu ya. Jadi tidak bisa nampak dengan jelas bangunannya. Kan kalau semakin putih warnanya semakin tinggi tingkat bangunannya. Sebenarnya kalau pada urban index ini kan putihnya kan kelihatan jelas ya, lebih bercabut-cabut putihnya tuh jauh lebih kelihatan jelas dibanding dengan yang di sini. Tapi kalau ada perbedaan pada bagian yang wilayah yang di pojokan sini nih, yang dimana ini adalah vegetasi. Kalau vegetasi ini menjadi nilainya menjadi agak rancu. Nah ini yang menjadi PR kita, bahwa kita tidak membuat sebuah aturan yang saklek. Saya maunya pakai NDBI selesai gitu. Tapi ternyata ketika dicek pakai built-up area atau dicek pakai urban index, hasilnya jauh lebih bagus lagi gitu. Jadi ini yang menjadi PR kalian. Praktek ya, silahkan praktek. Kita nggak bisa praktek di kelas. Kita nggak bisa praktek di kelas, nggak bisa praktek di sini juga. Karena yang sama berisik dan kedua adalah saya pakai tab, jadi nggak mungkin bisa sampai praktek. Nah, praktek nanti saya minta kalian untuk membuat dengan citra yang sama ya, dengan yang kemarin dipakai LST, dipakai dengan indeks RDPI, indeks vegetasi, silahkan menggunakan citra-citra yang kemarin itu, citra yang sama kan teman sama Pak, citranya sama ya antara antara indeks vegetasi dengan LST kan ya, sama ya, salah nggak? Atau beda-beda teman-teman di sini? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, kan citranya sama. Nah, karena citranya sama, nanti silahkan kalian bisa menggunakan citra tersebut. Silahkan kalian menginputkan algoritma urban index. Ini PR-nya. Tugas prakteknya adalah yang pertama, urban index. Yang kedua adalah NDBI. Yang ketiga, nggak usah NDVI karena kan kalian masih nyimpen kan NDVI yang dengan Pak Wahid. Berarti langsung kalian ke build up area-nya. Dia kan tinggal ngurangin NDVI dari algoritma ini, dikurang yang dihasilkan dari algoritma yang kedua ini, dikurangi dengan NDVI yang dapat dari datanya Pak Wahid waktu itu. Nah, dari ketiga ini, silahkan dilihat hasilnya nanti. Mana sih yang paling bagus, yang menurut kalian mudah nih untuk identifikasinya, mana yang bangunan, mana yang bukan, mana yang sangat putih cerah, mana yang bukan, mana yang tidak, mana tidak. Saat di analisis tersebut, misalkan kalian ngerasa, Bu, di citra saya, di wilayah kajian saya itu NDBI yang paling cerah misalkan, atau mungkin di tempat saya malah justru build-up areanya Bu yang paling bagus. Oke, setelah itu kita pakai build-up areanya. Kalian kalian udah tahu kan ya caranya nge-linkkan hasil citra itu pakai NV. Jadi misalkan ini adalah citra build-up area. Kemudian dibuka kembali citra LST yang dari Pak Wahid. Kemudian dibuka satu lagi citra hasil indeks vegetasi yang dengan Pak Wahid juga. Nah, dari indeks vegetasinya terserah mau pakai NDVI boleh, pakai RVI boleh, mana yang menurut kalian paling oke lah hasilnya ya. Nah, kemudian dari ketiga ini, silahkan ambil 5 sampel. Kalau ini sudah di-link, ketiga citranya sudah di-link kan otomatis ketika kalian akan ngambil, kepencet. Ketika kalian ngambil sampel di sini,
otomatis kan kalian akan mendapatkan nilai build-up areanya, mendapatkan nilai LST-nya, mendapatkan indeks vegetasinya juga ya. Jadi sampel 1, berapa nilai build-up areanya, berapa nilai LST-nya, berapa indeks vegetasinya. Kemudian ambil lagi sampel lagi di wilayah yang lainnya. Di sini misalkan sampel kedua, nanti kan kalian juga akan dapat sampel nilai di sini, dan nilai di sini juga. Cari terus sebanyak, kita buat berapa ya, 5 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalian buat tabel, nanti saya berikan tabelnya ya di Elena. Nanti kalau saya sudah sampai, nanti baru saya bukain, soalnya ada di laptop, ada di Elena yang rombel yang sebelah, jadi nanti saya forwardkan aja. Nah, nanti akan ada tabel di sini. Ini sampelnya, nomor sampel, kemudian ini adalah nilai indeks vegetasinya, nilai LST, dan ini adalah nilai build-up area. Nanti nomor sampel pertama, berapa nilai ini, x, berapa sampel kedua, y, dan seterusnya, sampai 5 ya. Setelah kalian mendapatkan kelima sampel ini, selanjutnya silahkan dianalisis. Analisis nggak usah panjang-panjang, nggak usah sampai berhalaman-halaman ya. Satu lembar A4 kan setengahnya sudah dipakai untuk bikin tabel ini. Nah, bawahnya aja tuh kalian gunakan untuk analisis, jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi kita latihan analisis untuk persiapan skripsi kalian nanti ya. Jadi dilakukan analisis, bagaimana sebenarnya kalau sesuai teori kan ketika urban indexnya tinggi, ini nggak harus build-up area ya, bisa urban index misalkan, tergantung dari poin ini mana yang paling bagus sih tempatnya kalian. Kalau sesuai dengan teori, ketika urban index tinggi, indeks vegetasinya akan tinggi atau rendah kira-kira? Ketika urban indexnya tinggi, suhunya juga akan tinggi. Indeks vegetasinya akan rendah atau tinggi kira-kira? Rendah, Bu. Rendah. Berlaku juga sebaliknya. Ketika urban indexnya rendah, LSA juga akan rendah. Indeks vegetasi akan semakin tinggi. Teorinya seperti ini. Tapi, apakah di tempat kalian menemukan hal yang sama? Kalau memang iya, jelaskan sesuai dengan teorinya. Tapi kalau memang tidak, jelaskan juga. Kok bisa? Kenapa tidak bisa? Saya tidak bisa membuktikan teori ini. Kita cek, misalkan di sampel kedua. Oh, ternyata lokasinya itu di build-up area ataupun di urban index, lokasinya itu di pesisir banget. Yang akhirnya nilai dari urban indexnya itu akan error. Maksudnya potensi untuk error itu besar karena di wilayah pesisir itu misalkan minim vegetasi. Jadi juga tidak teridentifikasi vegetasinya itu rendah atau tinggi. Tidak teridentifikasi secara jelas. Nah, silakan dianalisis. Jadi begitu menemukan sampel yang menurut kalian kok nggak sesuai teori ya, dicek pada citranya. Lokasinya di mana? Apa yang membuat dia itu error? Nah, silahkan dianalisis. Analisisnya nggak usah panjang-panjang ya. Kalau satu A4, setengahnya sudah untuk tabel, berarti kan analisisnya cuma setengah dari halaman A4 saja. Ya, silahkan dikerjakan itu. Jadi tugasnya adalah seperti ini. Minggu depan, sebelum kita mulai materi tentang TSS, total suspended solid, nanti saya akan manggil random beberapa orang untuk saya pengen melihat gimana sih kalian analisis gitu ya, karena kan sudah MTG, sudah mulai pemanasan skripsi, jadi mau tidak mau kalian juga harus sudah mulai belajar analisis. Jadi penjelasan di bawah ini jangan membaca tabel. Pada sampel 1 nilai indeks vegetasinya adalah 0,3, LST-nya adalah sekian derajat Celcius, kemudian urban indexnya adalah sekian. Pada sampel kedua jangan dibaca. Itu namanya bukan analisis, itu namanya membaca tabel. Yang saya minta adalah dianalisis ya. Nanti ya kita latihan. Nggak apa-apa kalau misalkan merasa Bu analisis saya belum terlalu dalam, nggak apa-apa, kita nanti
belajar bersama-sama, kan nanti ketika TSS, klorofil E, dan mungkin saya akan ngambil data, akan praktek juga tentang SPL, suhu permukaan laut, itu nanti kan kita akan belajar menganalisis juga, ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah malu nanti kalau saya minta maju, saya tunjukkan hasil kalian nanti kan semua akan diupload di Elena. Saya perlihatkan ke teman-teman juga analisisnya si A loh kayak gini. Nanti kita baca bersama-sama apa yang kurang, apa yang perlu diimprove, apa yang bagusnya dari analisis tersebut kita tunjukkan bersama-sama di situ, ya. Saya akan random namanya, manggil namanya, jadi nggak sesuai dengan urutan absen atau nggak sesuai dengan siapa yang submit duluan, itu tidak. Nanti akan saya random saja. Gitu ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya sudahi untuk pertemuan hari ini? Oke, nggak ada ya, sepertinya aman ya. Kalau bentar. Kalau emang Mas nanti bingung gimana caranya mengerjakannya atau lupa alurnya, nanti boleh nanti sambil lihat PPT-nya. Jadi saya share PPT-nya di Elena, jadi biar bisa sambil mengingat-ingat alur dari nanti pengerjaannya itu gimana. Saya yakin ini nggak akan ada yang susah karena kalian kan sudah mengerjakan LST, kalian juga sudah mengerjakan indeks vegetasi, berarti kan PR-nya kan hanya mengerjakan si urban index-nya saja ya. Sedangkan urban index itu tuh cuma ada satu algoritma urban index, satu algoritma NDBI, dan satu algoritma beta area. Nah, jadi tinggal mengerjakan ketiganya itu saja, kemudian dikorelasikan atau dianalisis apakah sesuai teori atau tidak. Kalau sesuai, oke, bagus dijelaskan. Kalau tidak, kenapa kok bisa tidak muncul, kenapa kok bisa tidak sesuai dengan teori, ada apa di soal tersebut. Beres kan? Nah, di situ ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya sudah untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita bisa luring ya. Bisa luring di kelas seperti biasa jam 6.15 sih, 6.15, karena saya harus butuh waktu untuk nyebrang dari C5 ke C1. Kelas terakhir saya jam 6 maghrib itu di C5, jadi saya butuh waktu untuk sholat dulu. Kalian juga sholat ya, sholat baru nyebrang ke C1. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya sudah untuk hari ini. Terima kasih banyak, dan saya juga mohon maaf belum bisa luring. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan harus sudah beres ya, dan di Elena, jadi saya bisa mengecek hasil dari analisis kalian. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, sama-sama.